Assalamualaikum sahabat. Kali ini kita jumpa kembali pada pembahasan soal IPS untuk kelas 10 ya. Kali ini temanya adalah evaluasi. Buku ini adalah buku ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 10 SMA dari Kemendikbud asli ya, yang sudah kurikulum merdeka. Ini ada pada halaman yang sahabat sendiri bisa melihatnya, yaitu halaman 64. Kita coba dievaluasinya dulu ya. Yang A, soal pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang paling benar pada soal di bawah ini. 1. Karya Herodotus yang diakui sebagai historiografi adalah itu adalah tahap penulisan sejarah ya sahabat ya, dimana sudah di hermeneutik dulu, udah melalui tahap interpretasi, tahap kritik dan verifikasi. Jadi setelah itu baru sudah fix menjadi sebuah sejarah. Dari sini kita dapat melihatnya itu adalah C, sejarah perang Persia, di mana perang ini adalah perang pemberontakan Ionia tahun 499 sebelum Masehi, serta peperangan Yunani dan Persia pada tahun 479 sebelum Masehi. Maka ini disebut sebagai sejarah perang Persia. Ini pula merupakan sebuah karya dari Herodotus yang diakui sebagai historiografi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Bacalah artikel ini dengan cermat. Ini salah satu soal literasi ya sahabat ya. Sejarah Museum Nasional. Keberadaan Museum Nasional berawal sejak tanggal 24 April 1778 ketika pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yaitu lembaga independen yang memiliki tujuan memajukan penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Inspirasi dari BG terjadi sejak tahun 1752 di Belanda ketika berkembang perkumpulan ilmiah Belanda. Lalu pendiri BG yaitu J.M. Rademacher memberikan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Kali Besar untuk menyimpan berbagai koleksi benda budaya dan buku sehingga dapat berkembang menjadi museum dan perpustakaan. Ketika masa pemerintahan Inggris pada tahun 1811 hingga 1816, Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles ya menjabat sebagai direktur perkumpulan ilmiah dan memindahkan koleksi di gedung baru yang terletak di Jalan Majapahit. Selanjutnya, pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda membangun gedung museum baru yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 untuk menyimpan barang-barang koleksi museum yang terus bertambah. Pada tahun 1868, museum sudah dibuka untuk masyarakat umum. Pada tahun 1871, Raja Rama kelima dari Thailand berkunjung ke museum ini dan memberikan hadiah patung gajah perunggu. Museum Nasional juga disebut sebagai Museum Gajah dikarenakan patung gajah yang terdapat di depan gedung museum. Pada masa Indonesia merdeka, BG berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia pada tahun 1950 yang bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan tentang Indonesia. Lalu tanggal 28 Mei 1979 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, museum ini ditetapkan sebagai Museum Nasional. Perhatikan mini masa di bawah ini untuk menemukan jawaban yang tidak benar. Oke, mini masa ini adalah pergerakan dari awal hingga ditetapkannya sebagai museum nasional. Kita lihat dari awal bacaan. Di sini berkembangnya perkumpulan ilmiah Belanda. Kapankah perkumpulan ilmiah Belanda berkembang? Ya, kita lihat ya.
itu tahun 1752 ya, itu sesuai ya. Kemudian yang B, berdirinya Batavia Boats atau museum itu di 1778. Apa benar? Iya, itu juga benar. Yang C, 1862 kunjungan Raja Thailand. Raja Thailand ini yang memberikan patung gajah tadi ya. Kita lihat ya. Nomor 12, masyarakat umum. Oke. 1871. Kita lihat dulu yang D ya, sahabat ya. Apakah betul 79 ditetapkannya? Iya, berarti yang salah adalah C ya. Yang benar itu bukan 1862, tetapi datangnya itu Raja Rama ini 1871. 1862 itu pemerintah Hindia Belanda membangun gedung museum baru di Jalan Medan Merdeka Barat. Oke sahabat, jawaban nomor 2 adalah C. Kita lanjut ke soal ketiga. Yang bukan ciri khas dari historiografi tradisional adalah, berarti ini yang tidak ya. Historiografi tradisional itu sudah pasti istana sentris, yaitu berpusat pada kehidupan istana. Yang kedua, berpusat pada religi sentris ya, atau agama. Dan yang terakhir adalah berpusat pada sejarah daerah tertentu saja. Berarti yang betul di sini jawabannya adalah D, berpusat pada Eropa. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar prasasti Gajah Mada di bawah ini. Prasasti tersebut merupakan sumber sejarah sebagai A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data tersier, D. Data pelengkap. Oke, kita harus lihat dulu nih sumber sejarah ya yang primer. Salah satunya adalah prasasti, manuskrip kuno ya, kemudian saksi sejarahnya ya. Berarti ini data primer ya, karena ini prasasti. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah data primer A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bacalah artikel di bawah ini dengan cermat. Seorang siswa hendak melakukan penelitian sejarah mengenai daerahnya, maka ia mengunjungi museum dan mempelajari arsip yang terkait dengan sejarah daerahnya. Selain itu, dia juga melakukan wawancara dengan pelaku sejarah yang masih hidup untuk memperkuat sumber sejarah penelitiannya. Tahap penelitian sejarah yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah, oke, kita membahas tahap penelitian sejarah. Di atas ada yang namanya tahap penelitian sejarah ya. Itu ya, penelitian sejarah. Yang pertama itu heuristik, yang kedua kritik verifikasi, yang ketiga interpretasi, dan terakhir adalah historiografi ya. Jadi tahap pertama itu adalah heuristik, yang dilakukan oleh anak tadi ya, siswa tadi, adalah tahap awal, yaitu tahap heuristik, pengumpulan sumber sejarah. Jawaban nomor 5 adalah A. Oke sahabat, kita lanjut ke soal B, yaitu soal esai. Jawablah pertanyaan dengan baik dan benar. Nomor satunya, jelaskan mengapa ilmu sejarah bersifat diakronis dan sinkronis. Di sini terdapat juga jawabannya sahabat ya, pada buku kita juga ya. Kesimpulan visual ya, jelaskan kenapa. Kita lihat, tengok dulu, atau kita lihat dulu, diakronis itu adalah perkembangan, kesinambungan, pengulangan, perubahan. Sinkronis, ruang terjadinya peristiwa atau kejadian. Nomor 2, situasi dan kondisi atau konteks suatu masyarakat. Yang ketiga, sebuah sebab akibat dan koreksi pola hubungan. Ilmu sejarah itu menekankan proses terjadinya suatu peristiwa dan menafsirkan makna sosial berdasarkan sebab akibat, atau disebut dengan istilah monokausal atau multikausal dan korelatif hubungan faktor. Jadi hubungan sejarah dan teori sosial itu sebenarnya adalah saling mendukung walaupun memiliki perbedaan dalam penekanan. Ya, itulah jawabannya ya.
sahabat, kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan mengapa arsip menjadi sumber sejarah primer. Oke. Menurut para ahli ya, arsip mengapa dijadikan sumber sejarah primer? Karena arsip adalah catatan sejaman atau ditulis oleh orang pada zaman tersebut. Maka itu masuk ke sumber data primer. Kita lanjut soal ketiga. Mengapa manusia menjadi dimensi paling penting dalam sejarah? Oke, mengapa manusia? Ini jawabannya karena manusialah yang mempunyai peradaban dan yang mampu menulis sebuah sejarah dengan ilmu pengetahuannya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan berdasarkan pendapat dan pengalaman kalian tentang manfaat sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Sertakan 2 contoh. Oke, karena kalau dijelaskan ini kita harus menjelaskan ya berdasarkan pendapat sendiri tentang manfaat sejarah. Bagi saya, sejarah sangat bermanfaat. Yang pertama, dari sejarahlah saya bisa mengenal dunia. Dari sejarahlah saya bisa mengenal perjuangan para pejuang bangsa untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Ya, kalau untuk contoh yang nyatanya dalam kehidupan sehari-harinya itu, yang pertama adalah saya tahu silsilah keluarga saya tentu dari sejarah atau cerita lisan dari orang tua saya. Kemudian yang kedua, sejarah ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti kita bisa mengenal keluarga jauh dari bercerita dari mana asal usul keluarga kita. Kadang kerabat yang sudah lama atau sudah lost contact pun bisa kita temukan kembali ya di riwayat pencarian. Misalnya kita juga memakai sosial media, itu juga ada sumber sejarahnya nanti karena ada histori kita atau untuk mengenang hal-hal yang dulu pernah kita tulis di sebuah sosial media. Kita lanjut ke soal nomor 5. Menurut pendapat kalian mengapa terdapat bias sejarah? Oke, bias berarti ada hal yang disembunyikan. Banyak faktor kenapa sejarah itu bisa jadi bias ya. Yang pertama, adanya tekanan dari orang yang berkuasa pada saat penulisan sejarah tertentu ya. Kemudian adanya ketidakjujuran dari saksi sejarahnya. Kemudian selanjutnya adalah adanya kepentingan untuk merubah sejarah suatu bangsa. Baik, sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Mohon dikoreksi apabila ada yang salah. Sampai jumpa lagi, sahabat.